Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan saya, Ibu Nurul, akan sharing diskusi tentang materi di modul 3.1 Dilema Etika. Saya akan berbincang dengan Bu Nurul soal studi kasus 2. Bu Nurul sudah siap? Iya, siap. Ya. Jadi Bu Nurul akan saya minta pendapatnya. Posisikan Bu Nurul sebagaimana kepala sekolah yang ada di kasus yang saya sampaikan. Jadi ceritanya Ibu Nurul sebagai kepala sekolah SMA Tunas Gemilang. Di SMA itu Bu Nurul punya bawahan atau punya guru matematika, namanya sebut saja Pak Dodi. Pak Dodi ini sebetulnya guru matematika yang punya semangat belajar yang tinggi, kemudian kompeten banget lah kalau secara profesional gitu ya. Nah, tapi suatu ketika dia dikeluhkan oleh murid-muridnya, ngajarnya tuh sering marah-marah, kemudian sering terlambat, udah mah sering marah-marah, terlambat gitu kan. Nah, kasus Pak Dodi ini bukan cuma dua hal tadi. Lambat laun ada wali murid yang komplain kepada Bu Nurul sebagai kepala sekolah bahwa Pak Dodi itu sering banget bikin kecewa, bikin marah anak-anak atau murid-murid gitu ya. Kemudian endingnya, kasus terbesarnya mungkin ya, itu Pak Dodi dijadikan sebagai bendahara study tour tapi nggak transparan. Dia menggunakan uang sisa hasil study tour itu gitu. Karena Bu Nurul sebagai kepala sekolah tahu kondisi Pak Dodi seperti itu, kasusnya banyak dan sebagainya, akhirnya di tahun pelajaran baru sebagai kepala sekolah Ibu Nurul tidak memberikan tugas tambahan lagi, atau kata lain diberhentikan. Tapi Pak Dodi legowo menerima, oh iya udah nggak apa-apa, saya keluar. Singkat waktu Pak Dodi ngelamar kerja ngajar lagi di SMA Cahaya Hati. Pada saat melamar itu Pak Dodi harus mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah yang lama, Nah, tidak lama kemudian sekolah SMA Cahayati di mana tempat Pak Dodi melamar ini meminta Ibu Nurul untuk memberikan rekomendasi dengan mengirimkan email. Nah, melihat situasi ini nih, kalau Bu Nurul jadi kepala sekolah, kira-kira akan memberikan rekomendasi yang sesuai atau bagaimana? Karena pertimbangannya ini, karena ketika Bu Nurul memberikan penilaian yang sesuai, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan itu, karena kan track recordnya kan buruk tuh. Sementara yang harus dipertimbangkan juga oleh Pak Dodi, dia itu punya keluarga, dia punya anak 3 masih kecil-kecil, dan dia sangat butuh pekerjaan ini. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu Nurul lakukan ketika menjadi kepala sekolah? Apakah tidak memberikan rekomendasi kepada Pak Dodi dengan rekomendasi yang baik, atau bagaimana? Silakan Bu Nurul. Dari kasus yang awal dulu ya. Jadi kalau secara normatif mah dengan kasus Pak Dodi yang seperti itu di sekolah sebelumnya, ya saya akan memberikan sebagaimana mestinya, istilahnya tuh sesuai dengan kenyataannya. Jadi ketika Pak Dodi di sekolah Bu Nurul dinilai tidak baik, Bu Nurul akan menilai atau memberikan penilaian seperti itu. Iya, jadi kan karena kan di sekolah sana kan harus memiliki guru yang profesional kan. Jadi kalau dilihat dari kasusnya Pak Dodi itu kan berarti nanti akan menjadi beban di sekolah sana kan. Di sekolah yang baru yang akan ditempati oleh Pak Dodi. Okay. Nah, tapi di sisi lain karena dengan yang tadi kasus yang terakhir itu, karena dia memiliki tanggungan kan, masih ada anak, ada istri, jadi kan saya sebagai kepala sekolah ya merasa kasihan, karena kan yang namanya kita tuh istilahnya kalau dia
sebagai kepala keluarga harus ada yang ditanggung. Kalau misalkan saya memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kenyataan, jelas-jelas nanti Pak Dodi tidak akan diterima kan di sekolah tersebut. Tetapi kalau misalkan menurut di sisi lain yang tadi kasus yang terakhir, karena saya rasa kasihan, nanti ya nanti saya akan memberikan rekomendasi yang baik. Yang namanya kita manusia, barangkali nanti Pak Dodi di sekolah yang baru itu bisa bisa berubah, bisa lebih bertanggung jawab lagi, bisa jadi lebih baik lagi dan bisa memperbaiki masalah-masalah yang dulu dia lakukan atau kesalahan-kesalahan dia yang dulu. Jadi Bu Nurul akan memberikan rekomendasi yang baik. Iya, karena kasihan ada tanggungan keluarga. Tidak memberikan rekomendasi sesuai dengan keadaan. Iya. Jadi rasa kasihan lebih dominan. Iya, rasa kasihan lebih dominan daripada harus mengatakan yang sebenarnya. Hal yang sejujurnya. Ya. Gitu ya. Dilema nggak sih Bu? Sangat dilema sebenarnya, karena di sisi lain kalau misalkan memberikan nilai yang baik istilahnya, tetapi nanti resikonya nanti takut di sekolah yang baru seperti itu. Tetapi kalau misalkan saya memberikan rekomendasi yang buruk, nanti Pak Dodi nggak dapat kerjaan. Jadi kasihan nggak dapat kerjaan. Baik, terima kasih Bu. Baik, apa yang disampaikan oleh rekan saya Bu Nurul dengan memposisikan diri sebagai kepala sekolah itu keputusan yang menurut saya baik. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Nurul ini merupakan keputusan yang sebetulnya terdapat dilema di dalamnya. Nah, dalam hal ini kita sebut dengan dilema etika. Lantas paradigma apa yang tadi dipilih oleh Ibu Nurul? Paradigma yang dipilih oleh Ibu Nurul ini termasuk paradigma dilema etika, rasa keadilan versus rasa kasihan. Bu Nurul sebetulnya benar juga ketika memilih untuk memberikan rekomendasi yang sebenarnya tentang keadaan Pak Dodi yang tidak menghargai waktu, yang suka marah-marah dan seterusnya. Sehingga bisa saja Pak Dodi ditolak atau tidak diterima di sekolah baru yang dia lamar. Benar juga ketika Bu Nurul memilih untuk memberikan rekomendasi yang baik dengan alasan kasihan, karena gimana pun Pak Dodi punya keluarga, punya anak yang harus dinafkahi, apalagi yang masih kecil-kecil gitu ya. Nah, antara keadilan dan kasihan ini setiap orang termasuk Ibu Nurul di kepala sekolah itu bebas untuk memberikan keputusan seperti apa. Yang jelas keputusan yang dipilih adalah keputusan yang sama-sama baik. Nah, kalau saya di posisi Bu Nurul atau kepala sekolah tadi, saya mungkin juga akan bersikap yang sama dengan Bu Nurul, yaitu memilih untuk memutuskan Pak Dodi diberikan rekomendasi yang positif. Karena saya juga sepakat dengan Bu Nurul, setiap pribadi akan mengalami perubahan. Siapa tahu Pak Dodi akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang positif, sehingga hal-hal yang negatif yang terjadi di sekolahnya yang dulu akan berubah. Karena bagaimanapun dia tentu akan berpikir, kalau saya melakukan perbuatan yang sama seperti sekolah yang lama, tentu akan diperlakukan yang sama juga di sekolah yang baru. Oleh karena itu, itulah menjadi alasan kenapa kami memilih untuk memberikan rekomendasi, atau dalam hal ini paradigma kasihannya yang lebih dominan gitu ya. Saya kira itu Bu Nurul. Terima kasih. Dan ada banyak sekali paradigma etika yang kita temui di lapangan. Posisi kita sebagai guru bisa antar siswa, antar rekan dan seterusnya. Dan paradigma etika itu ada 4 paradigma. Pertama, individu dan masyarakat. Jadi Bu Nurul kadang harus memilih satu individu atau pendapat umum. Yang kedua,
paradigma rasa keadilan versus kasihan. Seperti kasus tadi, milih senyatanya atau karena kasihan gitu. Yang ketiga, ada paradigma kebenaran versus kesetiaan. Misalnya kita punya teman, dia salah, tapi kita ini punya rasa kesetiaan dengan dia. Kalau saya laporkan dia akan kena sanksi. Tapi saya juga berteman sama dia. Nah, memilih melaporkan sesuatu yang benar itu, atau ya udahlah saya milih setia sama temen aja karena best friend, karena bestie gitu kan. Yang keempat, jangka panjang dengan jangka pendek. Jadi memilih apakah memutuskan untuk aman sekarang atau aman ke depan. Jadi itulah dilema-dilema etika yang kita hadapi dalam sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, mungkin itu diskusi sharing asik dengan Bu Nurul. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru.